Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Remember Our Vow. Mari ingat lagi perjanjian kita dengan Tuhan. Remember Our Vow. Yesaya pasal 16 ayat 59 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah, aku akan melakukan kepadamu seperti engkau lakukan, yaitu engkau memandang ringan kepada sumpah dengan mengingkari perjanjian. Saudara, Allah kita adalah Allah yang memperhatikan sumpah dan perjanjian. Kenapa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janji. Saudara, mari kita ingat-ingat kembali. Mungkin ada vow, ada nasar, ada sumpah, ada janji yang kita pernah ucapkan di hadapan Tuhan. Nanti ya Tuhan, kalau aku diberkati, aku mau membantu orang miskin. Nanti ya Tuhan, kalau aku diberkati, aku mau menabur buat rumah Tuhan. Mungkin kita pernah mengucapkan janji-janji itu, sekalipun mungkin buat kita kayaknya, udahlah, itu bukan janji yang bagaimana lah, janji yang sepele. Oh no, kita perlu ingat kembali janji-janji yang kita pernah ikrarkan sama Tuhan. Sehingga apa? Jangan sampai kita menjadi orang yang ingkar janji. Sebab pada saat kita memandang rendah, memandang ringan kepada sumpah, dengan kita mengingkari perjanjian, maka dari pihak Tuhan akan melakukan hal yang sama. Sebab apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Nah saudara, makanya firman juga bilang, jangan terlanjur untuk cepat-cepat bernasar. Jangan terlalu cepat untuk mengucapkan janji kalau kita tidak bisa menepati. Saudara, mari kita ingat kembali, janji atau sumpah apa yang kita pernah ikrarkan sama Tuhan. Biasanya mungkin dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan kita lagi terpuruk, kita berjanji sama Tuhan. Tuhan, aku berjanji kalau aku disembuhkan, kalau aku dipulihkan, kalau aku mengalami pembebasan, kalau aku mengalami kelepasan, aku akan lakukan ini. Aku akan melayani Tuhan. Aku akan segala macam. Namanya orang pengen cepat dijawab doanya toh. Dan pada saat doa kita dijawab, pada saat jawaban itu datang, kita mulai menikmati berkat Tuhan, kita mulai hidup di dalam berkat Tuhan. Lalu kita mulai lupa karena kita udah sibuk ngurusin berkat Tuhan, kita sibuk ngurusin kehidupan kita yang baru, kita sibuk mengurusi kehidupan kita yang sudah dijawab oleh Tuhan, sehingga akhirnya kita lupa bahwa kita pernah janji sama Tuhan, bahwa kita pernah mengucapkan sumpah sama Tuhan, atau mungkin bernasar sama Tuhan. Saudara, saya ini lahir karena nasar dari orang tua saya. Ada satu ucap sumpah dari mama saya. Dan dari kecil saya didoktrinasi sama orang tua saya, khususnya mama saya, bahwa kamu adalah anak nazar. Kamu adalah anak sudah dipersembahkan buat Tuhan. Kamu adalah anak perjanjian. Awal-awal jujur buat saya berkata, yang janjikan mama, kok saya yang harus menepati? Tapi saudara, berjalannya waktu saya mengerti bahwa sekalipun itu sumpah yang diucapkan oleh orang tua saya andil di sana. Karena tanpa sumpah itu saya tidak lahir ke dunia ini. Dan bukan berarti saya jadi harus hidup memenuhi sumpah orang lain, bukan. Tapi memang andil saya ada bagian di situ. Dan memang mau lari kemana ya nggak bisa. Mau lari dari panggilan Tuhan, dari sumpah atau nasar yang sudah diucapkan tuh nggak bisa aja sih saudara saya lari. Tapi apa yang terjadi? Hidup saya akan berantakan. Dan saya akan membawa orang lain ikut hidup berantakan karena saya. Ingat kisah Yunus ya. Waktu Tuhan minta dia untuk pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke Tarsis. Apa yang terjadi? Satu kapal digoncang karena perbuatan Yunus. Satu kapal hampir binasa. Orang-orang yang ada di satu perahu dengan Yunus, semuanya hampir mati. Karena siapa? Karena Yunus. Saya nggak mau itu terjadi. Makanya saya selalu uji nasar yang orang tua saya ucapkan itu. Dan memang ya akhirnya itu memang jadi sebuah panggilan hidup saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan saya menjalani sampai hari ini. Dan saya percaya dengan saya menjalani itu, saya sedang menjalankan nasar orang tua saya yang diberikan kepada saya. Dan orang tua saya pun menjalankan nazarnya
sesuai dengan ikrar perjanjiannya yang sudah diucapkan bahwa anak yang lahir nanti kalau laki-laki akan menjadi milik Tuhan, hamba Tuhan sepenuh waktu. Saudara, saya rindu janji Tuhan semuanya digenapi buat kehidupan saudara. Jangan sampai ada di antara kita yang sudah berjanji mengikrarkan sesuatu sama Tuhan, tapi kita enggan menepatinya sekalipun kita tahu kita bisa. Karena kita anggap sepele, kita anggap ringan. Udah cuma janji gitu aja, Tuhan pasti maklum lah kalau saya nggak tepati. Toh sekarang saya sibuk kok. Aduh Tuhan, nanti lagi lah kalau melayani. Memang dulu waktu saya sakit saya pernah janji, tapi sekarang saya sudah sembuh. Banyak hal saya harus kerjakan. Udahlah nanti lagi lah Tuhan. Hati-hati saudara ya, jangan sampai. Atau mungkin setiap awal tahun kita bernasar, Tuhan nanti kalau saya mencapai omset penjualan sekian, saya mau ini. Ayo ingat-ingat lagi, lunasi janji-janji kita sama Tuhan. Jangan sampai kita menjadi pihak yang dikatakan ingkar janji. Jangan sampai kita dikatakan menjadi pihak yang memandang ringan kepada sumpah. Dan akhirnya kita menjadi pihak yang ingkar janji. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar, menegur kami, mengingatkan kami kembali. Untuk kami boleh mengingat lagi setiap janji-janji yang telah kami ikrarkan ke hadapan-Mu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang menepati setiap janji-janji kami. Dan kami tidak mengecewakan Tuhan. Kami tidak mau memandang ringan kepada setiap sumpah, setiap janji, deklarasi yang kami pernah ucapkan di hadapan Tuhan. Tuhan, Roh Kudus bantu kami. Kalau ada hal-hal yang mungkin kami tidak ingat, hal-hal yang mungkin kami lupa, kami pernah janji, Tuhan kembali ingatkan kami. Supaya kami bisa menjadi orang-orang yang menepati janji-janji kami. Dan tidak kedapatan memandang ringan kepada janji-janji yang telah kami ikrarkan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan, dalam segala kegiatan, aktivitas panjang hari ini. Biarlah tangan penyertaan-Mu terus menyertai anak-anak-Mu kemanapun mereka berada, ada di dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.